Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Norpaestanu dengan NIM D1B19003 kelas Agroteknologi A. Hari ini akan mempresentasikan tugas mandiri saya, mata kuliah Teknologi Produksi pada lahan suboptimal. Nah, apa itu lahan suboptimal? Lahan suboptimal merupakan lahan yang secara alamiah produktivitasnya rendah disebabkan oleh faktor intrinsik atau faktor internal seperti bahan induk, sifat fisik kimia dan biologi tanah, dan faktor eksternal seperti curah hujan dan suhu yang ekstrim. Nah, ada dua tipe lahan suboptimal, yaitu tipe lahan kering dan tipe lahan basah. Dan terdapat 5 jenis lahan suboptimal di Indonesia, yaitu lahan kering masam, lahan kering, rawa pasang surut, rawa dataran rendah, dan lahan gambut. Nah, pada identifikasi gambar A, lahan gambut. Nah, mengapa dikatakan lahan gambut pada identifikasi gambar A? Karena lahan gambut adalah lahan yang terbentuk dari timbunan serasa organik terdiri dari sisa-sisa pepohonan, sisa-sisa dedaunan, sisa-sisa serasa yang tumbuh pada lahan tersebut. Nah, lahan gambut juga ini dikatakan lahan yang tergolong basah karena memiliki tingkat kesuburan yang cukup rendah. Dan mengandung beragam asam organik yang sebagian bersifat racun bagi tanaman. Nah, sedangkan pada gambar bagian B juga tergolong lahan gambut. C, lahan gambut, D, lahan gambut. Sedangkan pada identifikasi gambar E, ini tergolong lahan kering. Mengapa dikatakan lahan kering? Karena ini termasuk dari rawa dataran rendah ini terbentuk oleh curah hujan yang terperangkap pada rongga-rongga tanah, disertai dengan iklim yang cukup kering. Nah, pada identifikasi gambar F juga tergolong lahan kering, iklim kering. Nah, mengapa dikatakan lahan kering dan iklim kering? Karena pada satuan luas hamparan lahan tersebut, sebagian besarnya tidak tergenangi air selama periode waktu yang cukup lama. Nah, biasa dilihat pada kondisi tanah tersebut itu kurang subur. Bisa dilihat juga pada kondisi lahan ini ditandai dengan kurangnya ketersediaan air dan suhu yang cukup tinggi. Akibat suhu yang cukup tinggi mengakibatkan kelembaban yang rendah. Nah, sedangkan pada identifikasi gambar G, ini tergolong lahan basah atau rawa pasang surut. Mengapa dikatakan rawa pasang surut? Karena pada identifikasi gambar ini terlihat beberapa genangan air yang terdapat pada lahan ini. Sedangkan begitu juga dengan identifikasi gambar H, tergolong lahan kering, disertai dengan suhu tinggi yang mengakibatkan lingkungan tersebut stres. Karena kelembaban yang cukup rendah. Nah, pada identifikasi
gambar terakhir, lahan kering pada iklim kering. Nah, ini disebabkan oleh curah hujan yang cukup rendah dan penguapan yang tinggi. Hal ini mengakibatkan kandungan tanah yang memiliki pH yang asam. Pada gambar identifikasi I, dapat disimpulkan bahwa ini adalah hasil dari perbuatan masyarakat yang membuka secara besar-besaran luas lahan untuk digunakan sebagai pembangunan atau juga sebagai pembangunan atau sebagai tempat pertambangan. Nah, hal ini yang mengakibatkan curah hujan yang rendah pada tanah tersebut dan mengakibatkan penguapan yang tinggi. Nah, secara umum, sistem penggunaan lahan suboptimal untuk pertanian ditentukan oleh 3 faktor, yaitu faktor pengelolaan lahan, kedua faktor pengelolaan air, dan yang ketiga seleksi kultivar. Nah, faktor pengelolaan lahan yang dimaksud adalah memperhatikan keadaan tanah, mulai dari sifat fisik, kimia, dan mikrobiologinya. Nah, sedangkan pada faktor pengelolaan air, di mana pada lahan kering itu kita menyediakan air, di mana dipastikan pada lahan kering itu tersedia cukup air. Sedangkan pada lahan basah dipastikan untuk mengatur air. Dan terakhir adalah perluasan kultivar tanaman yang adaptif. Sekian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.